Ya, dengan dia sudah menjadi tersangka, ya otomatis dia harus menghormati proses hukum kan. Ya biasanya kan prosedurnya kan dia harus akan dipanggil, ya kan, untuk dimintai keterangan lagi terkait dengan status dia sudah menjadi tersangka. Laporan yang kita buat waktu itu kalau nggak salah itu kan tanggal 8 September ya, atau besok paginya ya, tanggal 9 September ya, tahun 2019. Itu yang kita lakukan laporan di Polresta Bandung ya. Ini saya ada percekcokan di dalam rumah tangga tanggal 7 malam sampai tanggal 8 dini hari. Suami saya meninggalkan saya setelah melakukan KDRT di rumah. Saya itu disiksa loh, dibekap loh, saya hampir putus napas. Kalau anak saya nggak turun nyelamatin saya, mungkin saya udah mati kali. Dan saya sempat dipukul juga di depan anak. Ini bukan vonis, ini masih panjang, masih bisa di SP3 juga, masih bisa lanjut ke pengadilan juga bisa. Jadi Arya di sini juga sebagai pencari keadilan, bukan hanya pelapor. Ya kita tetap menunggu. Kita tetap menunggu proses dari kepolisian, ya kan. Dia mau tidak mau kan dia harus hormati dulu nih dengan status dia sebagai tersangka di Bandung. Ya dia harus datang dulu ke sana kan. Ya nanti yang di Jakarta ya memang harus seperti begitu prosesnya ya. Jadi ya mungkin akan capek gitu loh. Ya inilah keadilan gitu loh. Yang salah tetap bersalah. Terkait dengan pernyataannya bukan akhir dari segala-galanya ya, itu terserah mereka gitu loh. Tapi bagi saya ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian proses hukum ini akan dilanjutkan ke pengadilan misalnya, ya mereka harus hormati itu. Kalau misalnya pakai headset, lu tahu dari mana anak itu jatuh? Ya nggak sih? Lu tahu dari mana anak itu naik ke atas bangku, udah gitu main hujan, ya? Sedangkan lu bilang lu lagi pakai headset. Itu cerita yang dikasih berarti bohong dong. Iya dong. Udah gitu satpamnya pun bercerita dengan saya. Saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya bilang, Pak. Satu hari pada malam itu Bapak Arya katanya turun ke bawah pakai lift. Turun ke bawah, dia bertanya, ada yang lihat anak saya tidak? Dari pertanyaan itu aja, berarti cerita tentang Zevi naik ke atas kursi dan dia nada hujan itu siapa yang lihat? Jadi hasil otopsi ini kan masih garis besar. Ya, yang saya terima informasinya kan katanya ditemukan adanya patah tulang sendi, ya kan. Nah, ini kan banyak nih, kalau tulang sendi di tubuh kita ini kan banyak ya, di tangan ada, di kaki ada. Ya, nanti mungkin hasil yang pastinya itu nanti mungkin akan dirilis oleh tim dokter forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jadi seolah-olah kan mereka mau mengatakan kita nuduh sudah terjadinya pembunuhan, ya kan, atau ada seolah-olah katanya diracun lah gitu ya. Kita tidak pernah membuat statement seperti begitu loh. Saya secara resmi belum mendengar atau melihat hasil otopsi itu seperti apa, ya. Cuman kalau saya baca-baca sih ada pernyataan bahwa anak itu Zevi itu terdapat patah ya di tulangnya sebagai akibat dari jatuh. Ya, hal tersebut sebenarnya juga mengkonfirmasi bahwa apa yang disampaikan selama ini oleh pihak Karen dan keluarganya, bahwa anak itu atau Zevi itu dalam keadaan yang sangat mulus sehingga menimbulkan persepsi bahwa anak ini seakan-akan dibunuh gitu ya. Itu sudah terjawab. Mungkin nanti dalam waktu beberapa saat lagi akan lebih detail lagi nanti masalah hasil otopsinya itu diungkap oleh pihak penyidik. Saya menyaksikan tempat tanah di mana Zevi putus dari yang bernyawa sampai nggak bernyawa. Saya berada di situ. Ini tidak sama sekali berhubungan dengan banyak yang
dikatakan janggal dan lain sebagainya. Dikatakan bahwa Zevi itu tidak jatuh. Saya yang mengangkat dia. Saya yang mengangkat tubuh anak saya yang meninggal. Saya berdoa buat Zevi. Saya bilang, Zevi, you're now in a much happier place. Mommy loves you, Papi loves you, we all love you. Fly on, Zevi, fly on, terbanglah ke sana. Dia lebih berhak di tempat yang lebih baik. Yang menurut saya nggak adil adalah ketika di dalam masa seperti ini, yang megang kebenarannya adalah saya. Yang berada terakhir kali sama Zevi itu saya, bukan mereka. Dan kalau saya bohong, silakan pakai lie detector, hukum mati saya. Kalau saya pernah dirawat di sana selama 4 tahun. Karena ini urusannya soal nyawa. Ini nyawa anak saya. Saya diam, dianggap takut, dianggap pengecut. You have no balls, man. Sekarang gini aja dah, kita tanding deh. Kita pakai lie detector, kasih 1 pertanyaan sama saya atau 2 pertanyaan. Pakai lie detector dari Jepang, dari Rusia, dari Amerika. Daftarkan nama-nama Anda yang berani semua bilang janggal semua sini. Maju lu semua. Apa ganjarannya buat kalian? Apa? Kalian udah jelek-jelekin nama saya. Tapi kalau saya memang jawabannya salah ketika saya bohong, seketika boleh hukum mati saya. Coba saya tanya balik. Motif saya kalau saya mau bunuh anak saya, apa motif saya? Coba. Apa motif saya? Saya lagi perjuangin anak. Apa motif saya? Panggil tuh Pak Mario, motif saya mau bunuh anak apa? Apa motif saya mau bunuh anak? Dia berarti nggak mampu kan? Anak saya meninggal di tangan dia. Maksudnya di tangan pengasuhan dia gitu. Apapun alasan dia, ya tetap anak itu meninggal di tangan bapaknya gitu. Ada 10 orang tuh yang dampingi. Ya bismillah lah, kita minta doa ya juga kepada masyarakat Indonesia bahwa kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Ya biarin aja, itu kan hak dia. Kenapa dengan saya? Maksudnya gini kan, ini menjadi sebuah serangan balik nggak sih dari Teddy? Loh ya nggak tahu. Apa serangan apa? Pakai serangan segala. Serangan jantung. Nah, tentang pembagian harta kemarin kan Itu urusan anak-anak. Teddy yang mempertanggungjawabkan semuanya, karena semuanya aset ada di Teddy semua. Yang tahu Teddy sama mamahnya almarhum. Tanya sama mamahnya almarhum, sama keluarga. Kalau semua harta yang sudah saya kasih dari mulai tanah, rumah, dan yang lain-lain, saya sudah tidak mau ikut campur. Karena harta tuh nggak bisa dibawa mati. Udah biarin aja. Jadi nggak ada urusan untuk saya. Jadi silahkan. Mungkin dia mengamankan diri, mungkin dia mengamankan diri. Kenapa harus bawa pengacara kalau tidak ada apa-apa? Ya kan? Ya silahkan aja. Mungkin nanti kan juga ada bukti-buktinya dari keluarga almarhum dan yang lain-lain. Cuman di sini saya tidak mau ikut campur. Saya juga nggak ngorek-ngorek tentang hal yang sudah ada, walaupun saya tahu di mana aja hartanya, apa aja hartanya. Tapi saya tidak mau untuk ikut campur dalam hal itu. Ya udah, kemarin kasusnya udah ditutup gitu. Cuman sekarang buat biar apa ya, karena saya awam, jadi saya langsung tunjuk kuasa ke beliau, Bapak Muhammad Ali Nurdin ini buat apa, beres. Karena kalau saya yang maju takut salah lagi. Ya ngapain kaget? Ya silahkan aja. Kenapa bisa tahu tanahnya, bisa tahu kos-kosannya di mana? Nggak mungkin kan kalian kalau nggak disuruh datang ke situ, itu kan hak privasi keluarga. Itu aja udah. Udah silakan kalian menilai lah. Netizen juga menilai. Intinya saya di sini, saya tidak mempermasalahkan harta apapun. Saya pikir tidak usah khawatir ini akan hilang ya, karena memang tidak mungkin misalnya
saudara Teddy menjual tanpa tanda tangan dari ahli waris atau tanda tangan dari misalnya ada surat kuasa jual atau itu kayaknya nggak mungkin ya, karena saya sudah tanya tadi bahwa semua bukti-bukti dan hak kepemilikan itu sudah aman dan kuncinya bukan di beliau juga, kuncinya di Putri, kuncinya disimpan gitu. Jadi jangan sampai ada ketakutan bahwa Teddy akan menggelapkan lah atau Teddy akan menjual lah. Anak-anak juga santai aja karena saya tidak mengajarkan untuk memperebutkan atau mempermasalahkan tentang harta. Putri Iki juga santai-santai aja. Dia nggak ada masalah kok dengan semuanya. Tapi kalau untuk urusan pembagian hak waris itu kan masih ada hak. Ada bayi juga, ya kan? Bayi almarhumah di situ kan mungkin dapat bagian. Cuma di situ kan harus jelas nanti pembagiannya seperti apa. Ada anak-anak saya juga, tapi anak-anak saya juga tidak diajarkan untuk mempermasalahkan tentang harta. Itu aja, jadi silahkan aja dia mau ngapain juga. Orang anak-anak saya santai-santai aja kok. Iki Putri santai, dia bekerja santai, tidak pernah ngobrol-ngobrol. Ih, aku bagiannya mana? Jadi bos pengacara Putri. Iya nih. Pak Putri gimana Pak Putri? Ayah katanya nggak jadi nikah Put, bener Put? Alasannya apa Put? Katanya nunggu anaknya bahagia dulu Pak Putri. Tanggapannya gimana Put? Project depan. Project apa Put? Ada single baru mungkin Put? Iya, single baru. Apa tuh judulnya? Judulnya apa Put? Masih direncanakan. Ayah ya? Bunyi Putri. Putri. Pertama saya masuk di bank dulu, di bank swasta ada sekitar 500 buat kekurangannya, terus buat renovasi sekitar 150 juta juga gitu. Terus kemarin ya ditanyain sama lawyernya Aiki buat inventarisir semuanya, udah saya jelasin juga. Kenapa keluarga mungkin ikut campur? Karena ada hak bagian dia juga. Mobil mamahnya kan nggak ada. Itu kemana? PPKB adanya kan dia digadein. Ya itu mereka itu memperjuangkan hak itu. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya ya enggak lah. Keluarga almarhumah ya mungkin tahu. Yang ada dia nggak, ya mungkin keluarga almarhumah tidak mau mendapatkan apapun karena sebagai nenek, sebagai bibinya mungkin memperjuangkan hak anak-anak. Mama ikut sama dia sampai setahun, dia nggak kerja, nggak kerja. Mama ikut sama dia sampai setahun, dia nggak kerja. Saya sendiri kan kalau udah suami istri ya dicampur udah sewajarnya gitu. Tapi dari kemarin dari pihak keluarga almarhumah merasa kalau bahwa saya itu ya dibilangnya numpang hidup aja gitu. Padahal saya juga kan kerja di Amerika 7 tahun, di Jepang 3 tahun, terus jadi emang bawa harta juga gitu. Oh, menikah mah pasti. Dengan yang pramugari itu Kang? Tunggu aja lah, ya. Yang jelas dengan perempuan pesantren, ya. Assalamualaikum. Ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.